Presiden Indonesia Joko Widodo sudah menyampaikan sejumlah poin dari hasil pertemuan negara-negara OKI agar serangan Israel ke Gaza segera dihentikan kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Washington DC pada Senin 13 November. Namun Joe Biden seperti yang tadi sudah kita saksikan bersama terlihat enggan untuk menanggapi permintaan pemerintah Indonesia itu. Presiden Biden justru menanggapi dengan pembicaraan mengenai suhu udara saat Presiden Joko Widodo tiba. Lalu sebenarnya seberapa besar pengaruh kedatangan Jokowi ini dalam menghentikan agresi Israel? Saya akan berbincang dengan Ketua Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam dari Universitas Indonesia, Yon Mahmudi. Halo, selamat malam Pak Yon. Apa kabar Pak Yon? Selamat malam, baik, Alhamdulillah. Terima Baik. kasih undangannya. Baik, Pak Yon, ini berbicara soal apa yang sudah kita saksikan bersama ketika Presiden Joko Widodo datang untuk menemui Presiden Biden. Tentunya sebelum kita membahas soal ini, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa ada informasi terbaru bahwa Presiden Biden ini baru saja menyampaikan informasi terkait bahwa ia meminta bahwa Israel itu untuk menjaga, memprotek dan juga melindungi begitu rumah sakit Al-Shifa yang ada di Gaza terkait dengan pasukan Israel maksud saya yang masuk ke rumah sakit Al-Shifa untuk mencari dan untuk menemukan kelompok Hamas yang ada di sana. Dan dia meminta, sekali lagi yang saya sampaikan tadi, bahwa dia meminta Israel untuk menjaga dan juga melindungi rumah sakit tersebut. Lalu apakah ini artinya bahwa apa yang sudah disampaikan Presiden Joko Widodo, diplomasi yang sudah disampaikan tersebut, apakah ini benar-benar berhasil atau justru ini hanya kebetulan semata? Ya, tentu terjadi perubahan-perubahan ya yang ada di pemerintah Amerika berkaitan dengan sikap mereka, dukungan mereka ya kepada Israel. Jadi ada beberapa hal memang mereka mulai mengkritisi ya sesuatu yang dianggapnya telah melebihi dari batas hukum internasional. Tetapi nampaknya juga kalau kita lihat apa yang disampaikan Joe Biden itu di lapangan tidak mendapatkan respon yang positif dari Israel. Jadi contoh tadi berkaitan dengan himbauannya agar Israel ya menjaga rumah sakit, tetapi kan di dalam penggeledahan ketika sebelumnya sudah banyak yang meninggalkan rumah sakit dan di dalamnya masih ada ratusan bahkan seribuan, ketika mereka mencoba untuk keluar dan itu dengan menggunakan bendera putih, tetapi ternyata kan banyak yang ditembaki ya, dan itu yang meninggal jumlahnya yang sangat banyak, dan tentu ini tidak memenuhi apa yang diinginkan oleh pemerintah Amerika bahwa tidak boleh ada tembak-menembak di dalam rumah sakit. Tetapi nampaknya kabar yang terakhir kan sudah banyak ya yang meninggal berjatuhan karena ditembak oleh tentara Israel, dan itu tidak diketahui apakah staf atau petugas medis atau juga pengungsi yang memang tidak mau meninggalkan rumah sakit. Tapi kita juga bisa melihat tentu ada dampak concern ya dari Indonesia ketika ingin menyampaikan berkaitan dengan keinginan tuntutan dari negara-negara anggota kerjasama Islam agar Amerika bisa berperan lebih aktif ya di dalam mencegah dan menghentikan serangan-serangan Israel. Tetapi dari sisi menghentikan serangan tidak dilakukan, tetapi meminta ya, dalam tanda kutip lebih berhati-hati dalam melakukan serangan. Tapi itu pun juga tidak dilakukan. Ini apa penyebabnya Pak Yon? Ketika Amerika sendiri yang bisa kita katakan selama ini bahwa sangat mendukung Israel, ternyata tidak terlalu direspon begitu ya dalam tanda kutip oleh Israel. Apakah ini artinya bahwa memang sebenarnya hubungan, kalau kita lihat hubungan antara Biden dengan Benyamin Netanyahu begitu dengan presiden-presiden Amerika Serikat lainnya, apakah memang sebenarnya mereka ini punya perbedaan begitu yang biasanya kalau kita lihat ada Trump begitu dekat dengan Netanyahu, sementara Biden kalau kita lihat, kalau menurut saya begitu tidak terlalu dekat dengan Netanyahu. Apakah ini ada juga keterkaitan dengan hal tersebut? Ya, bisa saja itu kita lihat ya dengan hubungan terakhir sebelum serangan ketika Netanyahu setelah berbicara di pertemuan ya General Assembly di PBB, itu kan bertemu dengan Biden tetapi tidak ditemui di White House. Dan memang
ada apa ketidak ya apa kehangatan tidak hangatan hubungannya agak dingin dengan Biden, dan Biden pun juga sudah memberikan apa nasihatnya bahwa urusan Palestina itu harus juga diperhatikan. Mhm. Tapi tentu kita lihat sikap keras ya dari Netanyahu yang Mhm. tidak mau mundur ya selangkah pun di Ya. dalam melaksanakan peperangan, dan dianggap peperangan itu belum selesai karena realitasnya Mhm. itu mereka belum banyak ya dapat melumpuhkan infrastruktur dari Hamas ya Mhm. yang tidak diketahui tempat pastinya dalam hal apa pengendalian roket dan lain sebagainya, termasuk tokoh-tokoh Hamas juga kan belum mereka dapat taklukkan, tetapi yang terjadi kan justru hari demi hari ratusan bahkan ribuan sipil yang terbunuh. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini dihentikan, maka tentu secara internasional Mhm. Netanyahu ya walaupun telah banyak membunuh korban jumlahnya ribuan, tetapi di dalam hal peperangan belum mendapatkan tujuan ya dari Mhm. kemenangan peperangan itu, maka cenderung ya mereka tidak mau memperhatikan dari nasihat-nasihat dari negara-negara yang ada. Yang kedua, saya Mhm. kira juga Netanyahu sangat yakin Mhm. bahwa mitra-mitra mereka akan tetap ya mendukung Israel ya apapun yang terjadi, walaupun cukup kritis ya ketika melihat apa realitas yang ada di lapangan. Mhm. Lalu siapa negara mana yang sebenarnya bisa punya power begitu untuk bisa membuat Netanyahu ini bisa menerima saran? Kalau misalnya tadi Amerika saja bisa dikatakan dalam tanda kutip dicueki begitu, bagaimana dengan Indonesia sendiri Presiden Jokowi begitu yang meminta agar Amerika untuk meminta agar gencatan senjata ini bisa dilakukan. Tetapi yang menjadi pertanyaan besar adalah siapa lagi begitu yang bisa membuat Netanyahu ini luluh begitu? Ya, tentu kita tidak bisa lagi ya mengandalkan kepada negara-negara besar yang disebut dengan great powers, karena Mhm. nampaknya mereka kan hampir satu pemikiran ya ketika melihat tragedi ini Mhm. bahwa peperangan itu tidak bisa dihentikan Mhm. begitu ya, Mhm. dan mereka masih melihat apa yang dilakukan oleh Israel sebagai hak untuk membela diri, Mhm. walaupun sudah banyak apa kritikan-kritikan bahwa itu sudah melampaui hukum internasional. Nah, Mhm. siapa lagi saya kira ya publik di dunia ya yang telah banyak ya melakukan aksi-aksi penolakan, demonstrasi menentang Mhm. kebijakan negaranya untuk ya kembali melihat realitas yang ada. Nah, Mhm. generasi-generasi muda itu kan saya kira punya pemikiran yang berbeda ya dibandingkan dengan generasi-generasi tua yang mungkin ya terlibat dengan kolonialisasi atau generasi kolonial kita bisa katakan Mhm. cenderung ya membackup dan juga satu suara dengan Israel. Sementara generasi-generasi baru dari beberapa negara kan menunjukkan penolakan, Mhm. dan dari situ saya kira bisa mengubah ya posisi negara-negara itu untuk bisa melihat ya, realitas yang ada, pelanggaran HAM, dan juga sangat tergantung juga publik yang ada di Israel ketika mereka Mhm. sudah mulai kritis ya Mhm. menolak ya apa yang dilakukan oleh apa Netanyahu itu sudah melampaui batas, Mhm. bahkan juga keluarga-keluarga tawanan kan sudah mulai Mhm. menuntut ya Netanyahu bahwa mereka tidak bisa melindungi keluarga mereka yang ditawan di Gaza, bahkan sudah banyak yang terbunuh. Artinya ya tekanan dari dalam Israel terhadap Netanyahu itu Mhm. saya kira juga bisa menghentikan ya Mhm. langkah-langkah dari Netanyahu dan juga publik internasional ya secara umum yang Mhm. terus-menerus Mhm. mendorong agar peperangan dihentikan. Oke, berarti ini bisa mengartikan bahwa dengan adanya tekanan-tekanan dari negaranya sendiri, dari warganya maupun dari seluruh dunia begitu, apakah ini bisa nantinya membuat Palestina ini merdeka atau ini sangat jauh sekali? Dari beberapa pernyataan ya dari Prime Minister di Inggris, kemudian Biden sendiri dan beberapa negara besar yang lain kan sudah mulai berbicara tentang two state solution. Mhm. Yang dulu saya kira sejak hampir ya sejak perundingan Oslo
itu tidak lagi dibicarakan masalah two state solution. Mhm. Mereka yakin bahwa Israel itu bisa berdiri gitu ya, sebagai bagian dari menjadikan orang-orang Palestina sebagai warga Israel. Tapi yang terjadi kan realitasnya apartheid berjalan, Israel sebagai negara Yahudi dan penindasan terus berlangsung, dan puncaknya adalah serangan yang membabi buta, yang tidak pandang bulu dan cenderung melanggar hak asasi manusia dan merendahkan nilai-nilai kemanusiaan. Maka akhirnya kemudian two state solution dihidupkan kembali. Tapi apakah kemudian itu bisa menghentikan peperangan? Artinya kapan two state solution akan dibicarakan kalau serangan-serangan itu tidak dihentikan? Maka ya, harus dimulai dulu dengan menghentikan serangan, ya, setelah itu berbicara tentang two state solution. Nah, ini saya kira akan lebih menjamin ya, dan harus dijamin bahwa memang akan ada two state solution. Oke, sekali lagi berarti suara-suara kita, suara-suara rakyat ataupun warga dari Israel sendiri maupun dari seluruh dunia yang bisa membuat peperangan ini akhirnya bisa berhenti. Terima kasih Pak Yon Mahmudi, Sama-sama. Ketua Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam dari Universitas Indonesia. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum.